persisnya tanggal 30 Mei, Tuan Elon Musk meluncurkan pesawat ruang angkasa SpaceX yang menandai satu era baru dalam dunia penerbangan ruang angkasa. Karena ini pertama kali ada perusahaan swasta, bukan negara, perusahaan swasta, yang berhasil mengirimkan astronot ke ruang angkasa. Sebab saudara-saudara kan tahu, selama 10 tahun terakhir Amerika itu tidak pernah lagi meluncurkan astronot ke ruang angkasa, gara-gara trauma. Karena program yang lalu, Space Shuttle, itu kan saudara tahu masih ingat, masih di pikiran kita, yang namanya Columbia, Challenger itu kan meledak, hancur, dan meninggal para astronotnya. Jadi Amerika itu kemudian mengalami trauma. Jadi Elon Musk ini akhirnya berhasil kirimkan manusia kembali ke ruang angkasa dari sisi Amerikanya. Kalau yang Tiongkok sudah tahu, mereka sudah kirimkan berkali-kali. Nah, jadi sekarang Elon Musk itu bertekad akan mengirim manusia ke planet Mars. Yang nggak tanggung-tanggung, orang itu ambisi, dan dia yakin dia bisa. 2-3 minggu lalu, perusahaan baterai di Tiongkok itu mengumumkan keberhasilan mereka membuat baterai mobil yang bisa bertahan dipakai sampai 2 juta kilometer, alias puluhan tahun itu bisa bertahan. Baterai sekarang nggak terlalu tahan, dia bisa bikin baterai yang bertahan, nggak usah dicas ulang selama 2 juta kilometer. Itu puluhan tahun dipakai, saudara sekalian. Oke. Saudara terkasih, sekarang ini ada banyak dijual daging sapi tanpa sapi. Jadi daging sapi tanpa perut sapi. Kenapa? Karena dagingnya dibuat di laboratorium. Ya, dengan berbagai zat dan sebagainya dibikinlah daging sapi. Dan juga ada yang dibuat dengan memakai berbagai tanaman seperti tanaman kedelai, soya, dengan memakai gandum dan sebagainya. Kemudian dibikinlah daging sapi. Nah, jadi daging sapi tanpa perlu sapi. Bayangkan, saudara sekalian. Oke, itu ada namanya Beyond Meat, Impossible Foods. Dua perusahaan punya dua perusahaan ini menguasai pasar daging tanpa susah ngomongnya, pasar daging sapi tanpa sapi di Amerika Serikat. Yang punya itu perusahaan, saudara-saudara kenal semua, namanya Bill Gates, teman kita tuh, ya. Bill Gates sekarang, saudara-saudara sekalian, tanpa kita tahu, dia sudah akan menguasai nanti daging dunia. Dia akan menguasai juga obat dunia, saudara sekalian, menguasai komputer dunia, macam-macam dia teman kita satu itu, ya. Nah, jadi sekarang kalau saudara mau tahu, sudah dua perusahaan ini, Beyond Meat dan Impossible Food, sudah menjual lebih dari 20 juta keping burger yang dibuat burger daging sapi, ya, yang dibuat tanpa perlu sapi loh, ya. Saya kira bentar lagi mereka mungkin bisa lakukan hal yang lebih daripada itu, ya. Saudara-saudara, perhatikan HP saudara, ya. Saudara-saudara, bisa nggak bayangkan hidup tanpa handphone? Saudara-saudara sekalian, kemajuan teknologi sungguh sangat menakjubkan. Di berbagai bidang kehidupan ini, banyak terobosan terjadi. Kedokteran, itu banyak terobosan terjadi. Teknologi komunikasi, kita sekarang meeting pakai Zoom namanya, oke? Eksplorasi ruang angkasa. Pokoknya mengesankan sekali pencapaian kemajuan umat manusia. Tapi semua itu terasa hambar gara-gara COVID. Yang menjungkir balikan kehidupan umat manusia di muka bumi dan sampai sekarang masih belum tahu gimana cara mengatasinya. COVID ini menunjukkan bahwa di balik pencapaian umat manusia yang begitu hebat itu, tetap ada hal tertentu di luar kemampuan manusia. Manusia itu mengeksplorasi ruang angkasa. Tapi saudara-saudara tahu tidak, saya menemukan dari satu buku yang saya baca bahwa tubuh manusia ternyata masih banyak yang misteri, termasuk simpel sekali saudara sekalian. Mulut ini loh, ternyata mulut kita ini adalah satu wilayah yang bagi para ahli masih banyak mereka sampai sekarang itu nggak tahu. Bayangin, cuma mulut doang loh, belum masuk ke dalam-dalam lagi, saudara. Oke, bagian namanya pikiran, kesadaran, consciousness. Ya. Itu bidang-bidang yang manusia itu mengalami berbagai kendala untuk mengetahuinya. Ya. Penyakit tertentu masih mengancam umat manusia. TBC setiap tahun itu membunuh sekian juta manusia loh. Sampai sekarang nggak bisa diatasi. Malaria masih mengancam. Okay?
Dalam situasi tertentu, manusia itu terbatas. Kelihatan sekali. Ketika gunung berapi meletus, ketika gempa terjadi, ketika tsunami melanda, di situ manusia itu tidak bisa mencegah, nggak bisa apa-apa. Ada momen-momen di mana para ahli sekalipun akhirnya angkat tangan, nggak bisa apa-apa. Contohnya apa? Kematian, nggak bisa diapa-apain. Nah, apa yang manusia lakukan ketika kemampuannya itu ternyata terbatas? Ketika ada hal tertentu di luar kemampuan dia. Manusia akhirnya kembali kepada yang namanya roh. Manusia akhirnya mencari pertolongan dari yang sifatnya itu rohani. Saya bilang begini, saudara. Orang akhirnya mencari mujizat, saudara. Ya. Bahkan orang nggak percaya sekalipun, itu akhirnya ketika kepepet, mau nggak mau jadi percaya. Ada istilah orang dalam bahasa Inggris, there is no atheist in the foxholes. Tidak ada ateis di lubang perlindungan. Foxhole itu kalau orang perang itu, tentara itu dia gali lubang terus dia ngumpet di situ, namanya foxhole. Katanya di foxhole itu nggak ada namanya ateis. Kenapa? Kalau waktu itu sudah terasa nyawa sudah di ujung gitu, akhirnya jadi percaya. Nah, saudara-saudara sekalian, begini. Bagaimana cara orang mendapatkan pertolongan ini? Yang sifatnya itu di luar kemampuan manusia. Oke? Beberapa orang cari dari kuasa kegelapan. Ya. Sampai sekarang, dukun itu masih dicari sekali. Bukan di Indonesia, bukan. Dicari sekali di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Saudara mungkin kaget. Tapi ini bisnis yang nilainya itu 2 tahun lalu itu adalah 2 miliar dolar. Ya, alias 30 triliun, saudara sekalian. Oke? Nah, ternyata ditemukan bahwa semakin banyak ketidakpastian, semakin laku para jasa dukun perusahaan ini. Ya, corporate psychics ini. Nah, jadi perusahaan-perusahaan komputer sekalipun, itu saja memakai jasa dukun. Karena mereka mengatakan itu hal yang di luar kemampuan kita. Jadi semakin banyak ketidakpastian, makin lakulah jasa para dukun ini. Termasuk momen sekarang ini ketika keadaan membuat semua orang bingung. Nah, tentu saja kita tahu bahwa dukun ini tidak bisa diandalkan. Dukun tidak bisa diandalkan. Yang ngomong siapa? Yang ngomong dukun sendiri. Dukun sendiri ngaku. Oke, saya kasih contoh satu ya. Di Amerika itu ada namanya Psychic Friends Network. Jaringan teman dukun. Oke, Psychic Friends Network. Ini menawarkan jasa dukun paranormal, ya. Nah, ini suatu usaha loh ya, oke. Ini suatu PT yang jual saham di bursa. Bayangin ya, PT nawarin jasa dukun jual saham di bursa. Tapi mereka bangkrut tahun 98. Jadi kemudian sekian tahun kemudian dibuka lagi karena dianggap ini pasarnya cukup menjanjikan, oke. Nah, begini, jadi mereka presentasi di depan investor. Nah, salah satu halaman pertama dari mereka punya proposal presentasi itu halaman 1 loh ya. Halaman 1. Ada disclaimer bilang begini, saya bacain ya. Undue reliance should not be placed on the forward-looking statements because Psychic Friends Network can give no assurance that they will prove to be correct. Terjemahannya, ketergantungan yang tidak pada tempatnya jangan ditaruhkan kepada pernyataan-pernyataan yang mengarah ke masa depan. Maksudnya, jangan percaya kalau kita ngomong soal masa depanmu. Karena Psychic Friends Network tidak bisa memberikan jaminan bahwa pernyataan-pernyataan itu tepat. Jadi dia aja bilang, jangan percaya sama pernyataan saya. Pernyataan saya itu nggak tepat, nggak akurat. Itu yang ngomong dukun sendiri loh. Oke? Dukun aja nggak percaya sama dukun. Kalau saudara-saudara sekalian baca Alkitab, saya berharap saudara-saudara baca Alkitab, at least paling nggak saudara baca Injil lah ya, oke, yang 4 itu, oke. Kalau saudara bisa baca yang lain semua yang kita pelajari selama ini, wow, jempol saya dari 2 gini, saya tambahin dari kaki saya 2, jadi 4 jempol, oke. Ya. Kalau saudara baca Alkitab, apa yang saudara temukan? Paling nggak di Injil. Saudara menemukan satu sosok pencipta, satu sosok Tuhan, dan juru selamat yang begitu menakjubkan. Bukan semata-mata soal karakternya. Bukan semata-mata soal kualitas sifat-sifatnya yang luar biasa. Tapi kepada kuasanya.
Di Injil kita menemukan satu sosok juru selamat, satu sosok Tuhan yang menyatakan masa depan tanpa salah. Yang membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang lumpuh, menenangkan badai, berjalan di atas air, mengusir semua roh jahat. Satu sosok Tuhan yang penuh kuasa dan sumber mujizat. Mari kita berandai-andai. Bayangkanlah ada seseorang yang belum pernah kenal yang namanya kekristenan. Akhirnya suatu hari dia dikasih tahu dan dia percaya. Kemudian dia baca Alkitab, dia baca Injil 4 tersebut. Menurut saudara, ketika dia baca 4 Injil itu, saudara kan sudah baca, sudah tahu isinya seperti apa. Tapi saudara bayangkan ada orang belum pernah tahu sama sekali. Kemudian dia baca Injil, apa yang terjadi pada orang ini? Maksud saya gini, apakah setelah baca gitu, dia jadi percaya? Ternyata mujizat masih ada. Kira-kira menurut saudara terjadi nggak? Atau malah kebalikannya. Setelah dia baca, dia mengatakan, enggak lah, yang kayak gini enggak benar, enggak ada. Mana yang menurut saudara akan terjadi? Berdasarkan pengalaman saudara sekalian, orang-orang yang membaca Injil pertama kali itu terpesona dengan kuasa dinyatakan oleh Yesus dari Nazaret, yang melakukan perkara-perkara mujizat, yang bahkan musuh-musuhnya pun mengakui bahwa mujizat itu sungguh nyata. Bahkan orang-orang yang bukan Kristen sekali penulis pada zaman tersebut menyatakan bahwa Yesus Kristus itu terkenal karena apa? Karena mujizatnya. Miracle worker. Nah, jadi saudara sekalian, tapi begini, masalahnya ada orang-orang, para pendeta dan para ahli teologi yang mengajar bahwa mujizat itu sudah nggak ada. Sudah berlalu dari dunia kekristenan. Zaman dulu ada, tapi sekarang nggak ada. Mujizat, karunia-karunia roh itu hanya buat para rasul saja. Kita bukan rasul. Kita nggak dapat yang demikian. Ya. Maka kekristenan itu akhirnya hanya menjadi teologi tanpa pengalaman nyata. Iman akhirnya menjadi bahan diskusi, bahan debat, bahan analisa tanpa praktek nyata. Akibatnya Tuhan menjadi jauh. Kuasanya tak terasa, kasihnya tak terlihat nyata. Nah yang ngomong seperti begini, itu seorang sejarah gereja, Alistair McGrath, yang saya baca bukunya, kemarin saya baca ulang bukunya setelah saya baca 1 kali. Saudara akan menemui dia mengatakan bahwa karena adanya pemikiran terlalu rasional terhadap iman, maka akibatnya Tuhan itu menjadi nggak nyata sama sekali dalam hidup orang percaya. Maka itu sebabnya ketika terjadi pemulihan kuasa karunia Pentakosta di Azusa, di tempat-tempat lain, perhatikan saudara sekalian, bukan cuma Azusa ternyata pada waktu itu. Ternyata di Korea Utara, Pyongyang, itu terjadi lawatan Roh Kudus tahun 1903, 04, ya bersama dengan Azusa. Ternyata di negara-negara lain terjadi hal yang sama, pencurahan Roh Kudus terjadi di berbagai belahan dunia. Nah, jadi ketika itu muncul, saudara menemukan pemutarbalikan terjadi, yaitu orang berbondong-bondong untuk datang dan percaya kepada Yesus yang demikian penuh kuasa, yang dinyatakan melalui pemberitaan Injil dan juga demonstrasi kuasa Allah. Maka jangan heran saudara-saudara, sekarang blok terbesar di dunia kekristenan ini, di luar Katolik ya, adalah kelompok Pentakosta Karismatik, dengan angka sekarang mencapai 600 juta orang lebih. Nah, mujizat masih ada nggak? Masih ada saudara sekalian. Ya saya lihat nyata sendiri ketika Januari kemarin saya pergi ke satu kota kecil sekali di California dengan penduduk hanya 90.000 orang bernama Redding. Kenapa saya ke Redding? Saya ke Redding karena di Redding itu ada satu gereja namanya Bethel Church. Saya ke sana, ada waktu kosong saya ke Bethel untuk pengen tahu apa yang terjadi di Bethel. Saudara bayangkan saya di sana, saya sepanjang hari di gereja. Dari jam 7.30 pagi saya di gereja, saya sampai di sana sampai jam 8 malam. Oke, saya ikut kebaktian 4-5 kali. Saya lupa, 4-5 kali ya? 4 kali. Saya ikut doa. Saya ikut semuanya di situ karena saya pengen tahu apa yang terjadi. Karena di sana kata orang, kuasa Allah itu dinyatakan. Nah, ketika saya sedang mau cari spot untuk foto, ya, saya nggak ketemu orang yang mau fotoin saya, maksud saya. Ya, kalau saya tuh nggak terlalu suka gaya-gaya kayak gini-gini itu loh, nggak terlalu suka. Saya lebih suka gayanya kayak gini aja, gitu loh. Ya kan lebih asik daripada. Nah, saudara sekalian, begini, oke, saya mau yang orang fotoin saya, oke. Tapi saya nggak ketemu orangnya, orang sibuk semua keluar masuk gereja. Lalu kemudian sementara saya lagi sibuk nyari-nyari gitu, mendadak ada nenek-nenek datang, oke. Nah, nenek-nenek biasanya baik, saudara sekalian. Oke, biasanya tuh kalau kita
mintain tolong itu mau tuh biasanya tuh, oke. Ya. Nah begini, jadi saya biasa jangan minta tolong dulu, kita mini dulu lah, shalom sama dia dulu. Jadi saya tanya, halo, demikianlah. Dia tanya, dari mana? Sebenarnya dari Indonesia. Oh, luar biasa. Haleluya, enggak bawa tongsis, saya enggak suka bawa tongsis, saya lebih suka sosis daripada tongsis. Nah, jadi ngomong-ngomong demikian, kemudian lalu saya bilang, tolong fotoin dong. Sebelum itu, ya. Dia bilang, saya duduk sebentar ya, karena kaki saya nggak tahan. Oke. Jadi demikian dia itu jalan, dan kemudian saya lihat kakinya sakit. Jadi agak susah gerak dia itu. Pelan-pelan saya bilang, pelan-pelan ya. Pelan-pelan demikian, pelan-pelan dia duduk, kemudian ngobrol-ngobrol. Terus saya bilang, fotoin saya dong, ya. Oh iya, boleh. Terus dia berdiri. Ketika dia berdiri, sorry ya, saya geraknya agak pelan, karena kakinya sakit sekali. Jadi dia geraknya itu, jalannya itu susah, ya. Pelan-pelan, saya juga kasihan sebenarnya, tapi saya ini dasar waktu itu lagi egois banget. Saya pikir biarin deh, dia agak susah dikit, yang penting gue dapat foto itu aja deh. Gue udah jauh-jauh dari Indonesia, tempuh perjalanan sekian puluh ribu kilometer, masa foto satu aja nggak dapat, gue mesti dapat, oke? Biarin deh. Sebelum foto itu, pas mau foto, dia bilang begini sama saya, tolong doain saya dong, supaya kaki saya sembuh. Saudara sekalian, saya ditodong suruh doain dia di situ tuh, di parkiran itu. Dia bilang, tolong doain saya supaya Tuhan sembuhkan kaki saya. Nah, saudara tahu nggak? Saya doain dia loh, oke? Saya doain dia. Habis doain saya tuh nggak kayak yang lain ngecek gimana gerakin kakinya, ya atau kayak gimana, ada perasa nggak? Saya nggak nanya. Kenapa saya nggak nanya? Karena saya nggak terlalu yakin. Oke? Saya nggak mau nanya. Habis itu saya bilang, fotoin saya dong. Kan sudah doain, situ mesti fotoin. Demikianlah kita, give and take. Oke. Ya. Nah, jadi dia berdiri, itu dia bilang gini, berdiri ke sini aja, supaya kelihatan tulisan battle-nya itu. Oke, terus kemudian dia geser. Ketika dia geser, ya. Ketika dia geser, tahu nggak apa yang terjadi? Dia bilang, tunggu, my leg. Dia bilang, kakinya sembuh, saudara sekalian. Oke. Tiba-tiba yang tadi jalannya itu kayak gini-gini, tiba-tiba jalannya lancar. Nah, itu mujizat, oke? Yang saya lihat di depan mata saya. Oke. Yang menyembuhkan ya Yesus ya, bukan saya. Oke. Ya. Yesus yang menyembuhkan, dia jelas. Karena saya nggak terlalu yakin dia bakal sembuh. Dia sembuh. Anugerah Tuhan luar biasa. Saudara sekalian, begini. Saya cerita ini untuk kasih tahu sama saudara. Mujizat itu masih ada. Oke? Ya. Nah, saya punya cerita. Oke, saya koleksi cerita. Kesembuhan yang ajaib-ajaib. Oke? Tuhan yang muncul. Ada. Mujizat itu ada, saudara-saudara sekalian. Tapi di sisi yang lain, saudara sekalian, jangan salah kaprah tentang mujizat. Salah kaprah itu maksudnya apa? Salah kaprah adalah menurut saya, saudara sekalian, begini. Banyak orang tuh mengira mujizat itu instan, gampang, tinggal minta. Instan, gampang, tinggal minta. Menurut saya kita mesti percaya mujizat masih ada dan kita perlu minta mujizat. Oke? Ya. Tapi kita suka kira itu seperti sulap. Kita pikir itu tinggal lambain tangan aja langsung terjadi keajaiban. Ya. Nah itu karena kita baca di Injil betapa luar biasanya Tuhan kita. Betapa dia geraknya itu demikian hebatnya. Sehingga kita lupa bahwa di awal pelayanan, Tuhan Yesus itu puasa dulu 40 hari 40 malam. Kita lupa bahwa Tuhan kita tuh tiap pagi berdoa sendirian. Pada saat masih gelap gulita, dia sudah naik ke tempat gunung, ke tempat sunyi, dan di situ dia berdoa. Kita lupa bagian itu. Kita pikir menyembuhkan orang itu langsung tinggal orangnya minta. Contoh Bartimeus. Nah kita pikir dia cuma duduk pinggir jalan, teriak minta tolong, langsung Tuhan tolong, urusan selesai. Padahal kita nggak tahu sudah berapa lama Bartimeus itu mungkin sudah berdoa bertahun-tahun supaya sembuh. Kita pikir kita cukup duduk saja menunggu pembagian roti. Kita lupa bahwa harus ada satu orang yang bersedia menyerahkan roti dan ikannya kepada Tuhan supaya Tuhan melipat gandakannya. Kita pikir cukup jamah jubahnya saja kita sembuh. Dan kita lupa untuk mencapai ujung jubah itu, wanita itu mesti berjuang merangkak di antara sekian
puluh, mungkin ratus pasang kaki yang bau-bau semua. Kita lupa bahwa mesti ada 4 orang yang menjebol atap rumah supaya orang lumpuh itu bisa diturunkan untuk disembuhkan. Mujizat adalah hasil dari suatu proses. Nah, Nabi Elia itu pelaku mujizat yang luar biasa di Perjanjian Lama. Dia itu bisa turunkan api dari langit, dan bukan hanya api, turunkan air dari langit. Dia lakukan itu semua. Ya. Dia lakukan mujizat yang kelasnya itu luar biasa, membelah sungai dan lain sebagainya. Oke. Nah, tapi saudara sekalian, mujizat dalam pelayanannya itu adalah proses hasil proses penantian dan pembentukan selama 3,5 tahun. Dia di Sungai Kerit dan kemudian di satu kota bernama Sarfat. Penantian di jalan itu nggak enak. Dia mesti nunggu di pinggir kali di tempat yang sunyi jauh dari manusia. Itu orang kerjanya ngapain di situ? Jelas dia berdoa, saudara sekalian. Ya, dia menanti di satu gubuk reot di Sarfat, ya. Kemudian dia menunggu di masa kekeringan, bukan di masa kelimpahan. Dia menanti di wilayah musuh, karena Sarfat itu adalah kampung asal usul daripada musuh utamanya itu yang namanya Isabel, itu asal dari Sarfat. Dia ngumpat di situ, saudara sekalian, justru tempat musuh, bukan di zona nyaman. Tapi saudara melihat bagaimana Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Tapi maksud saya begini, mujizat itu bukan cuma kita datang kok, kita minta dapat. Oke. Saya meyakini mujizat itu adalah hasil dari suatu pergumulan. Ya, masa ada doa, kemudian kita ada hal yang kita lakukan, nggak langsung minta seperti itu. Dari momen ke momen Tuhan murah hati menyatakan karyanya. Ya, tapi itu menurut saya ada sesuatu yang terjadi karena kemurahan Tuhan, terutama untuk orang-orang yang belum dalam Tuhan. Saudara terkasih, Tuhan itu masih bekerja dengan mujizat sampai hari ini. Saya yakin saudara percaya itu. Umpama contoh, saudara tahu tidak? Tuhan Yesus masih mengubah air menjadi anggur sampai hari ini. Ya, dia masih mengubah air menjadi anggur sampai hari ini. Saudara-saudara mungkin nggak pernah lihat yang namanya kebun anggur ya, atau pohon anggur, mungkin nggak pernah. Oke, saya kayaknya nggak pernah juga. Tapi saudara-saudara kan tahu kan, anggur itu ketika dimakan itu kan manis. Saudara-saudara tahu nggak yang disiram air ke situ itu? Petani itu kalau umpama dia nyiramin itu, menurut saudara dia nyiraminnya itu air biasa atau air gula? Air biasa kan? Bukan air gula kan? Air biasa. Oke. Nyiram air biasa. Tapi kenapa air biasa itu kemudian ketika naik ke atas batang itu sampai di buah, ketika nanti kita peres itu anggur itu, keluar airnya itu manis. Padahal aslinya kan air putih. Saudara ngerti maksud saya ya? Bahwa Tuhan Yesus mengubahkan air menjadi anggur. Dia mempercepat suatu proses. Yang sekarang di alam masih terjadi juga. Ya, cuma pelan sekarang. Oke? Pelan sekarang. Tapi suatu momen itu cepat sekali. Ya. Ketika Tuhan beracara lakukan mujizatnya itu. Tapi sampai sekarang mujizat masih ada. Air masih berubah jadi anggur, saudara sekalian. Ya. Nah, saudara terkasih. Saya mau bicara sesuatu yang penting. Saya bacakan kepada saudara Matius 11. Ayat 21 sampai 24. Matius 11 ayat 21 sampai 24. Matius 11 ya, ayat 21-24. Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Jadi Tuhan mengatakan begini, ada kota tertentu dia sebut itu 3, yaitu Tirus, Sidon, dan kemudian Kapernaum yang alami melihat mujizat-mujizat. Tapi nggak terjadi sesuatu efek apapun juga. Tuhan bilang gini, seumpama saja itu yang, dia sebut Khorazim dan Betsaida dan Kapernaum, 3 kota di pinggir Danau Galilea. Dia mengatakan kalau umpama di Tirus, Sidon, dan bahkan kemudian di Sodom, sudah terjadi mujizat yang kalian lihat ini, mereka sudah bertobat semua. Kalian lihat mujizat dan kok nggak tergerak? Saudara-saudara sekalian, begini. Saya ini pernah melihat satu orang ngamen di kota Melbourne di Australia. Ya, waktu itu kisarannya itu adalah sekitar bulan Juli. Okay? Dingin banget ya. Bulan Juli musim dingin di Australia. Nah, pengamen itu di Jalan Swanston di Melbourne. Dia itu duduk dan dia pakai satu, bukan main, dia makainya itu pakai
main pakai selo ya. Selo atau apa namanya yang gitar yang gede banget itu, oke? Yang berdiri terus digesek-gesek kayak gitu tuh, oke? Nah, jadi dia mainkan musik dan saya mengatakan bahwa musik yang dia mainkan itu luar biasa, musik yang mengalun lembut di udara dingin menusuk tulang, ya. Di pinggir jalan begitu sore-sore dia mainkan musik klasik yang mengelus jiwa. Waktu itu saya masih ingat saya ngecek 8 derajat, ya. Tapi nggak terasa menggigit ketika saya berhenti lama sekali dan kemudian mendengarkan dia mainkan musiknya, ya. Nah, saya nggak tahu dia siapa, tapi mukanya agak gelap gitu, agak mirip-mirip David Copperfield yang pesulap itu. Ya, wajah ganteng, kulit agak gelap, rambutnya ikal, ya, berkibar kena angin dingin, mantol tebal, sepatu pantofel. Keren pokoknya. Jelas bukan pengamen kelas ecek-ecek yang di negara plus 62 itu. Saudara kan plus 62 itu yang kalau orang ngamen tuh modalnya itu adalah pakai itu apa tutup botol, kemudian dipaku di kayu jelek gitu ya, terus kemudian ecek-ecek kalau kita nggak ngasih dia goresin ke mobil kita gitu, oke? Enggak gitu. Dari permainannya kelihatan sekali ini orang pemain beneran, profesional mungkin, ya. Jadi bayangkan latar belakangnya, belakang dia itu gedung State Library di Swanston itu yang megah banget, ya toh. Wow, itu kemudian suasana indah sekali. Jadi ini sajian gratis yang istimewa. Cuman sayangnya ratusan bahkan ribuan orang lewat karena itu depan Melbourne Central, Melbourne stasiun kereta api. Jadi ramai sekali orang keluar masuk. Nah, saudara-saudara perhatikan begini, ribuan orang lewat. Tapi yang berhenti dan menikmati itu hanya segelintir. Apalagi yang memberi. Saya memberi ya, oke, saya ada memberi beberapa dolarnya. Nah, saya ingat dengan ketika saya lagi nonton dia dan perhatikan orang kok banyak yang nggak berhenti main lewat aja. Saya ingat akan Joshua Bell. Joshua Bell itu adalah salah satu pemain biola paling hebat di dunia pada zaman sekarang ini. Oke. Pada bulan Januari 2007, Joshua Bell itu diundang main di satu ruang konser di Washington DC, di Amerika Serikat sana. Oke. Nah, tiketnya itu jelas mahal lah ya. Orang full semua, itu tiket habis ya, full house. Waktu dia main, wah itu yang hadir itu, wah tepuk tangannya itu, wow Joshua Bell, dahsyat. Oke, begini. 3 hari setelah konsernya, diadakan suatu eksperimen. Jadi si Joshua Bell ini disuruh ngamen di pintu masuk stasiun kereta api di kota Washington DC. Oke. Jadi ada kamera tersembunyi, beberapa biji, ngerekam itu. Saudara bisa temukan itu videonya di YouTube. Oke, ada di YouTube. Joshua Bell, Washington DC, itu eksperimen. Oke. Ya, nah jadi dia berdiri di pintu di situ, terus dia pakai t-shirt, pakai topi gitu ya, celana jeans. Selama 43 menit berikut, Joshua Bell tuh memainkan 6 komposisi khusus biola karangan berbagai komposer internasional yang hebat-hebat. Komposer Jerman lah, Bach lah, Schubert, itu dia mainkan semua. Oke. Nah dia pakai satu biola buatan Stradivarius, buatan tahun 1713. Harga biola itu sekitar hampir 50 miliar rupiah. Biolanya aja 50 M. Oke. Nah, hari itu dihitung yang lewat dari dia awal main sampai selesai main itu 1097 orang. 1097 orang. Berapa yang berhenti dan menonton? Hanya 27 orang, ya. Hanya 27 orang. Jadi dari 1000 itu, ya. 1000 gitu saudara sekalian, bayangin. Hanya 27 orang berhenti. Sisanya 1070 itu 90 itu sekian, itu lewat aja. Ya. Nggak peduli sama sekali akan kehadiran dan permainan sama maestro biola itu. Hasil ngamen hari itu berapa? Hasil ngamen $32. Itu pun satu wanita, kayaknya kenal sama Joshua Bell, kasih $20. Lainnya ngasihnya itu ecek-ecek, sen-senan. Jadi Joshua Bell tuh bilang gini, kok orang kok nggak ngeliat saya ya? Padahal saya itu mainnya tuh keras sekali loh katanya. Kok orang nggak berhenti ya? Saudara-saudara sekalian. Waktu saya ingat cerita itu. Waktu saya berdiri di pinggir jalan di Swanston itu, melihat orang main selo itu. Saya akhirnya sadar. Banyak hal dalam hidup ini yang kita miss. Alias lolos dari pengamatan kita. Banyak keindahan hidup ini yang kita lewati tanpa sadar setiap hari. Banyak hal yang membawa sukacita luput dari mata kita. Banyak berkat Tuhan yang kita lalui tanpa kita apresiasi. Banyak keajaiban yang berlalu begitu saja tanpa kita sempat
terpesona. Banyak mukjizat terjadi tanpa kita sadari. Kita sudah terlalu sibuk dengan banyak hal. Lari sana, lari sini. Ada tekanan, persaingan, deadline, krisis, medsos, macam-macam. Sudah terlalu mendominasi hidup kita. Kita nggak sempat lagi berhenti sejenak dan mengagumi keajaiban di sekeliling kita, saudara sekalian. Ya. Nah, Tuhan Yesus mengecam orang-orang demikian. Jadi coba perhatikan, dia mempermasalahkan orang-orang di Khorazim, Betsaida, dan Kapernaum. Gagal melihat atau tidak peduli dengan mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah mereka. Saudara perhatikan demikian beratnya kecaman Tuhan Yesus atas mereka. Sehingga dia merendahkan mereka lebih rendah daripada Sodom. Yang melambangkan kekelaman dosa itu aja katanya Kapernaum lebih parah daripada Sodom nanti di hari penghakiman. Nah, kata-kata keras ini perlu kita camkan supaya kita bisa belajar dan jangan sampai jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Hidup ini indah. Kalau kita ada waktu untuk berhenti sejenak dari kesibukan kita. Mujizat itu nyata. Tapi hanya untuk mereka yang membuka mata. PSBB, lockdown di seluruh dunia memberi kita kesempatan untuk bisa lakukan itu. Akhirnya kita semua dipaksa stop. Akhirnya semua kita dipaksa untuk berhenti. Dan kemudian kita semua seperti terpenjara. Terpaksa tinggalkan semua kegiatan kita dan kesibukan kita. Supaya pada momen begini, saudara dan saya bisa buka mata. Dan melihat mujizat di sekitar kita. Sebentar lagi, mungkin 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, paling lama sebulan lagi barangkali. Semua akan tanda kutip normal kembali. Dan kita mungkin akan kembali sibuk, lari sana, lari sini. Kita mungkin akan tertelan dalam persaingan kehidupan. Ketika itu terjadi, ketika saudara berlari lagi, sibuk lagi, jangan lupa untuk berhenti sejenak dan buka mata. Dan melihat karya Yesus yang luar biasa di sekitar kita. Jangan lupa untuk sejenak berhenti untuk berterima kasih. Nah, saya nggak bilang kita semua mesti duduk jam-jam di pinggir jalan dengan orang main musik, bukan. Saya nggak bilang kita nggak boleh kerja keras mencari nafkah. Saya cuma bilang, saudara-saudara sekalian, jangan kita terperangkap dalam rutinitas hidup kita itu terpaku dengan keinginan kita untuk menang terhadap tetangga di sebelah kita. Terjebak dalam persaingan kehidupan dunia. Dan buta terhadap karya Tuhan di depan kita. Saudara jangan pikir, sekarang lockdown, orang tuh nggak sibuk. Orang tuh tambah sibuk. Sibuk apa? Sibuk posting di sosmed. Gue lagi ngapain aja nih. Ya. Orang banyak sekarang ini yang sibuk posting ini dan itu. Macam-macam. Nah, jadi saya mengajak kita untuk betul-betul momen ini 2-3 minggu depan, kesempatan untuk kita masih dalam situasi di mana kita tadi yang dibilang selah. Berhenti sebentar. Untuk apa? Untuk kita lihat karya Tuhan yang nyata di sekitar kita. Karena ketika kita berhenti sejenak, di situ mata kita akan terbuka. Dan siapa tahu pada saat itu, Tuhan sedang bekerja di dekat kita. Bahkan mungkin melalui kita. Jadi sekali lagi, PSBB ini bukan berarti orang nggak sibuk. Beberapa orang tambah sibuk. Dan kemudian nggak lihat keajaiban Tuhan di sekitar kita. Jadi, ambillah waktu di momen-momen begini. Sementara kita ini dalam masa lockdown ini, PSBB ini, untuk kita melihat Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita dan dia sedang bekerja. Termasuk dalam hidupmu. Keajaiban sedang tercurah di tengah-tengah kita.
Dan itu terlihat nyata bagi kita yang membuka mata. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, itu yang bilang bukan saya, yang bilang baking, masak itu bukan saya ya, oke, saya enggak loh ya. Itu yang bikin cai kue, cai pan itu juga bukan saya, oke, ya, itu yang nulis itu ya, oke, catat tuh namanya tuh. Saudara-saudara sekalian, saya ada khawatir bahwa setelah ini PSBB berlalu, kita kembali normal, kayak dulu lagi, nggak terlalu peduli. Sekarang kita punya waktu cari Tuhan. Oke? Malam-malam kita duduk depan komputer, depan handphone kita, belajar firman Tuhan. Oke? Which is good. Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan, saudara sekalian. Mungkin selama ini kita sudah terlalu cepat. Sekarang kita slow down. Nah, tolong jangan kalau sudah new normal, saudara-saudara gitu lagi. Dan lupa untuk mencari Tuhan. Saya ada khawatir. Jadi saudara sekalian, kebiasaan yang kita bangun sekarang ini untuk mencari Tuhan. Mari kita lanjutkan. Dan kita lakukan. Saudara berubah nggak selama PSBB ini? Saya berubah banyak sekali. Saya berubah banyak sekali. Dan perubahan itu bagus. Saya akhirnya belajar untuk melihat bagaimana Tuhan bisa memakai saya. Oke. Bagaimana saya itu bisa khotbah tiap malam. Kalau saudara ngomong kira-kira katakanlah setengah tahun lalu bilang sama saya, Pak Sugiono, Bapak tuh bisa khotbah tiap malam. Saya bilang, sembarang ngomong, yang benar aja, heran. Saya lakukan itu, oke. Paling nggak selama 2 bulan. Saya nggak pernah kepikir bahwa saya akan lakukan banyak sekali dalam masa-masa begini. Jadi saya mengatakan, saudara sekalian, bahwa momen ini dipakai, oke, untuk melihat kuasa Allah bekerja. Untuk lihat mujizat itu dinyatakan. Oke. Nah sekarang ini saudara sekalian, setelah itu semua normal, kita punya hal-hal yang luar biasa ini, yang baik sekali ini. Itu jangan sampai hilang, saudara sekalian. Kebiasaan ini jangan sampai hilang. Jangan sampai kita terlalu sibuk, nggak ada waktu buat Tuhan. Itu maksud saya. Jangan sampai sekarang ini nanti habis itu tiap malam tuh udah hilang deh. Oke. Jadi karena itu saudara sekalian, mari kita biasakan ini. Oke. Ya. Kebiasaan untuk saudara jam 8 malam. Yang nggak cuma di IG ini, oke, IG lain banyak sekali ya. Kalau saudara nggak jam 8, mungkin yang lain ada yang jam 9, ada yang jam 7, saudara sekalian. Ikut itu pendeta lain banyak-banyak bagus-bagus. Oke, ya. Yang luar biasa dipakai Tuhan. Ya, banyak sekali pilihan. Kesempatan banyak sekali. Tapi maksud saya saudara, oke lah orang bisa bilang di jalan, ya oke, di jalan. Itu jangan supaya PSBB-nya lama, nggak boleh itu. Oke, oke, ya. Jadi saya merasa bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin lakukan, ya toh, sehingga kita bisa dapatkan. Saya percaya bahwa kalau kita mau cari Tuhan sungguh-sungguh, mujizat itu terjadi, loh, saudara sekalian. Saya percaya itu. Selama 3 bulan ini, 4 bulan ini PSBB ini, saya alami mujizat banyak sekali. Oke, saudara tahu saya alami kehilangan. Kedua kakak ipar saya meninggal berturut-turut. Oke, ya. Tapi di sisi yang lain, saya merasakan mujizat yang luar biasa sekali dalam hidup saya. Ya. Saya merasakan pemakaian yang luar biasa sekali. Oke, ya. Untuk Tuhan itu bisa lakukan karyanya. Oke. Jadi saudara sekalian, setelah PSBB ini saya merasa bahwa kalau di sayanya, saya merasa bahwa saya ingin sekali untuk bisa terus melakukan ini. Saya lakukan ini bukan buat saudara loh, terus terang ya, oke, ya. Kalau saya lakukan doa ini bukan buat saudara, sayanya sendiri diberkati soalnya, oke. Saya tiap kali saudara sekalian mempersiapkan ini semua, saya tiap kali duduk depan handphone saudara sekalian, saya merasakan kekuatan dari Tuhan diberikan buat saya sendiri. Saya merasakan pertolongan Tuhan, saya merasakan kuasa Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara nanya sama saya diberkati sekali, oke? Saya nggak tahu yang lain. Yang jelas saya diberkati sekali, oke? Ya, ada anjuran supaya kupas habis PB itu PPL. Ya itu saya merasa bahwa itu yang harus saya lakukan. Paling nggak habis perjanjian baru kita masuk perjanjian lama, saudara sekalian, dan kita akan belajar banyak sekali dan akan dikuatkan oleh Tuhan. Oke, jadi saudara sekalian, kebiasaan yang baik jangan sampai
nanti gara-gara sudah PSBB-nya diangkat, udah new normal, kemudian kita itu kemudian kitanya sendiri kemudian jadi lemes lagi ya. Jangan sampai gitu ya. Oke? Ya, kenapa? Karena kita mesti berjenak, kita mesti ambil waktu mencari Tuhan dan mujizat itu nyata di situ. Oke.